Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama Bapak Jailani dengan guru Al-Quran Hadis kelas 10. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa fi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, bersama dengan Pak Jailani dengan video pembelajaran ini Al-Quran Hadis kepada adik-adik semua. Siswa yang saya banggakan, tetap semangat, jangan patah semangat, tetap belajar di rumahnya masing-masing. Ya, dalam kesempatan kali ini memasuki tahap 2 dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Di tahap 2 ini kita belajar, Pak Jelani mengajar atau menyampaikan fokus di belajar membaca. Belajar Al-Qur'an ya. Di sini dimulai dari surat Duha. Nah, juga targetnya nanti siswa harus bisa menghafal. Latihan menghafal dan latihan membaca. Yuk, sambil kita Al-Qur'annya kita pegang semuanya. Diambil Al-Qur'annya ya. Kita buka surat Ad-Duha. Monggo silakan diambil Al-Qur'annya. Nah, kalau sudah selesai, siswa, mari kita belajar membaca Al-Qur'an. Kalian sambil menyimak di situ bagaimana cara membaca yang baik, panjang pendeknya, tajwidnya, silakan dipelajari dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahda. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Siswa-siswi yang saya banggakan, silakan nanti di rumahnya dipelajari lagi sambil belajar, sambil tadarus Al-Quran ya. Nah, ini surat Ad-Duha kalian harus hafal. Bagi yang masih belum bisa baca Al-Quran, Iqra, silahkan nanti belajar bertahap sambil belajar sama ayahnya, sama ibunya, sama kakaknya dan family atau saudaranya di rumahnya ya. Nanti kalau ketemu di kelas, insya Allah nanti kita pelajari. Bagi yang sudah Al-Quran ataupun Iqra kita bagi ya. Jadi silakan sambil belajar, kalian sambil belajar tajwidnya, sambil belajar panjang pendeknya. Nah, harapannya nanti kalian juga harus hafal surat Wadduha ya. Tidak hanya juga hafal, sambil mempelajari kaidah-kaidah atau belajar tajwid. Oke? Nah, oke, perlu juga Pak Jailani sampaikan, yaitu kalian juga harus belajar kaidah tajwid. Yang mana tajwid itu banyak anak-anak ya yang perlu kita pelajari. Di situ ada idhar, ada idgam, ada iklab, ada ikhfa. Idhar, apa itu idhar? Idhar itu artinya jelas. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah,
ha, ha, kha, ain, ghain di antara salah satu huruf hijaiyah itu, maka bacaannya harus jelas, idhar. Tidak pakai dengung, tidak pakai samar-samar. Artinya harus dibaca terang, jelas. Contohnya min, ilmin, ya. Wadduha. Jadi tidak dibaca min ilmin. Itu salah ya. Jadi harus jelas. Ingat-ingat. Terus idgam, apa itu idgam? Idgam itu adalah melebur. Idgam terbagi dua bagian. Pertama ada idgam biguna, yang kedua juga ada idgam bila guna. Biguna itu dengan dengung. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Ya, non, mim, wawu. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 4 itu, maka dibaca idgham biguna. Contohnya min nurin. Non mati bertemu dengan non. Jadi kalau ada non mati ataupun tanwin bertemu dengan non, mim, waw, ya, itu jelas langsung dibaca idgham biguna. Ada juga anak-anak yaitu idgham bila guna, hurufnya ada 2 saja, lam dan ro. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka langsung dibaca idgham bila guna. Mil ladungka, mir rabbihim, ya. Juga ada iklab dan ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada 15. Nah, bacanya harus samar. Sedangkan iklab itu hanya ada 1, yaitu huruf ba. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan ba disebut iklab. Ya, itu nanti kalian silakan sambil belajar diperdalam. Ya, beli buku-buku tajwid. Ya, silakan belajar sama ustadz, sama kiai, sama yang lebih paham terhadap ilmu tajwid. Juga jangan lupa sambil belajar belajar Al-Qur'annya dan dihafalkan yang tadi itu ya. Minimal juz 30 kalian juga harus hafal. Dan ini juga ada hadis ya tentang pengendalian diri, mujahadah an-nafsi. Ini kembali lagi kepada pelajaran yang kemarin. Ini masih di bab 1 ya. Insyaallah di tahap 2 ini bab 1 sudah selesai ya. Sambil nanti menindaklanjuti yang kurang-kurang saja, lebih fokus ke tajwidnya. Ini silakan dihafal. Laisa sadidu bisura'ati, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat atau berkelahi. Orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Atau Bukhari dan Muslim ya. Ini silakan dipelajari, hadis yang kecil tapi ini manfaatnya luar biasa. Jadi kalian harus punya pengendalian diri. Contoh di sini dicontohkan dalam hadis ini yaitu adalah mengendalikan sifat marah ya. Laisa sadidu bisura'ati, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi ya. Silakan nanti di tahap 2 ini sambil belajar Al-Quran juga hafalkan hadisnya. Juga nanti sebagai evaluasi di tahap 2 ada beberapa soal yang perlu kalian nanti pelajari dan kerjakan. Ya, ada 10 ya. Mungkin itu saja nanti, mudah-mudahan kalian tetap belajar, tetap semangat, dan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga Allah memudahkan pembelajaran kalian semuanya. Yuk kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari Pak Jailani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.